Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Miten dalam pelajaran matematika. Di pertemuan kali ini, kita masih membahas materi lanjutan, yaitu tentang operasi hitung campuran. Jika sebelumnya kita membahas tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat, kali ini kita membahas secara khusus tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu kompetensi dasar 3.2 dan kompetensi dasar 4.2. Setelah mempelajari materi pada pertemuan kali ini, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan, dan juga anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan. Berikut anak-anak urutan operasi hitung campuran atau urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Bapak kembali sebentar anak-anak. Untuk operasi hitung campuran atau urutan pengerjaannya masih sama seperti urutan pengerjaan pada operasi hitung campuran bilangan bulat ya. Jadi prinsip kerjanya sama. Jika dalam operasi hitung tersebut ada tanda dalam kurung, maka tanda dalam kurung terlebih dahulu kita kerjakan, kemudian operasi hitung yang lainnya ya. Berikut contoh soal tentang operasi hitung campuran pada pecahan. 6 dikurang 2 1/4 dibagi 0,5. Nah, di sini kita melihat ada dua jenis operasi hitung atau dua macam operasi hitung ya, yaitu operasi pengurangan dan operasi pembagian. Berdasarkan aturannya, operasi pengurangan dan pembagian yang lebih kuat sifatnya adalah operasi pembagian, sehingga kita kerjakan terlebih dahulu operasi pembagiannya. Jadi kita pisah ya anak-anak ya, kita pisahkan 2 1/4 dan 0,5-nya. Nah selanjutnya anak-anak, pecahan 0,5, pecahan desimal 0,5 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5/10 ya. Mengapa 5/10? Ini karena satu angka di belakang koma ya. Kalau kita lihat anak-anak sini 0,5, satu angka di belakang koma, maka kita ubah pecahan tersebut menjadi per 10 ya. Jadi kalau dua angka di belakang koma, maka kita ubah menjadi per 100. 3 angka di belakang koma kita ubah menjadi per 1000 dan seterusnya. Untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya, itu kalian sudah pelajari di kelas 4 dan kelas 5 ya. Tapi untuk mengingat kembali materi pelajaran tersebut, Bapak sudah sertakan link di deskripsi video ini ya. Dapat kalian saksikan, dapat kalian tonton kembali supaya mengingat kembali materi-materi pecahan di kelas 4 dan kelas 5, karena ini sebetulnya dasarnya di kelas 4 dan kelas 5 ya. Untuk kelas 6 kita mengulang kembali supaya kalian tidak lupa. Nah, kita kembali ke persoalan kita. 2 1/4 dibagi 5/10. Selanjutnya kita ubah pecahan campuran 2 1/4 menjadi 9/4 ya. 4 dikali 2 8, kemudian ditambah 1 jadinya 9/4. Kemudian untuk operasi pembagian pada pecahan kita ubah menjadi perkalian. Setelah kita ubah menjadi perkalian, pecahan di sebelah kanan tanda pembagian tadi kita balik ya. Jika di sini 5/10, maka kita balik menjadi 10/5. Selanjutnya anak-anak, kita boleh kalikan atau kita sederhanakan terlebih dahulu pecahan tersebut ya.
Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan soal tentang pecahan supaya angkanya tidak terlalu menyulitkan kita, maka kita sederhanakan terlebih dahulu dengan cara kita bagi. Nah, di sini Bapak menemukan dua angka yang bisa Bapak sederhanakan atau bisa dibagi, yaitu 10 dan 5. Kita membagi 10 dibagi 5 sama dengan 2, dan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Sehingga pecahan 10 per 5-nya sudah berubah menjadi pecahan 2/1. Selanjutnya anak-anak, kita masih bisa menyederhanakan 2 dan 4. Ya. Kita bagi dengan 2 atau kita sederhanakan dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Selanjutnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berikutnya, karena tidak ada angka lagi yang bisa kita sederhanakan, langsung kita kalikan ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 9 dikali 1 dan 2 dikali 1. 9 dikali 1 sama dengan 9, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya anak-anak, kita ke operasi yang terakhir, yaitu operasi pengurangan. 6 dikurang 9/2. Pak, kenapa kita kerjakan pembagian tapi kok 6-nya di depan? Ya, anak-anak. Nah, kalau di soal contohnya seperti ini ya, angka 6-nya di depan, meskipun yang kita kerjakan pembagian terlebih dahulu, tetap jangan kita balik 9/2-nya di depan ya, tapi posisi 9/2 tetap di belakang karena merupakan hasil pembagian dari 21/4 dan 0,5. Kita lanjut anak-anak. 6 kita ubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 6/1 ya. Jadi kalau bilangan bulat bisa kita ubah menjadi pecahan, yaitu per 1, sehingga 6-nya menjadi 6/1 dikurang 9/2. Nah, untuk mengurangkan pecahan anak-anak juga kalian sudah pelajari di kelas sebelumnya ya. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, syaratnya penyebutnya harus sama. Ya, untuk pecahan di sini 6/1 dan 9/2, penyebutnya masih berbeda, yaitu 1 dan 2, sehingga kita belum boleh mengurangkan pecahan tersebut. Bagaimana caranya supaya sama? Supaya sama, kita mencari KPK dari 1 dan 2 ya. Angkanya cukup sederhana. KPK dari 1 dan 2 adalah 2. Untuk mencari KPK sudah kalian pelajari juga di kelas sebelumnya. Nah, sehingga kedua pecahan tersebut, baik 6/1 dan 9/2, nantinya penyebutnya harus menjadi 2 ya, disesuaikan dengan KPK-nya. Nah, di sebelah kanannya Bapak beri tanda yang berbeda ya. 6/1 sudah menjadi per 2 di sebelah kanan. Ya, 9/2-nya tetap per 2. Kenapa di sini jadi 2? Karena KPK-nya 2. Jadi kalau KPK-nya 3 ya 3, KPK-nya 4 ya 4, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mencari pecahan senilai ya. Pecahan senilai pertama, kita punya dua pecahan tadi ya, 6/1 dan 9/2. Kita cari pecahan senilai dari 6/1 ya. Kalikan dulu 1 ke 2-nya. Perkalian 1 yang menghasilkan 2 dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2 di sebelah kanannya ya. Di ujung anak panah itu merupakan hasil perkaliannya ya. Karena 1-nya dikali 2, maka 6 sebagai pembilangnya pun kita kalikan dengan 2, menghasilkan 12 di sebelah kanan. Nah, selanjutnya untuk pecahan 9/2, 2 ke 2 ya, maaf ya, 2 ke 2 dikali 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Karena penyebutnya dikali 1, pembilangnya pun kita kalikan 1. Sehingga hasilnya 9/2 ya. Kita sudah mendapat dua pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu 12/2 dikurang 9/2. Kalau penyebutnya sudah sama anak-anak, boleh kita lanjutkan operasi hitung kita ya. Kita kurangkan 12 kurang 9 sama dengan 3, kemudian penyebutnya karena sudah sama 2, sehingga kita tulisnya 3/2. Nah, jika anak menemukan pecahan
yang bukan pecahan murni, maksudnya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita ubah terlebih dahulu pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan campuran. Ya, jika kita ubah 3/2 menjadi pecahan campuran, maka hasilnya adalah 1/2. Namun 3/2 juga bisa kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu 1,5. Nah, untuk mengubah pecahan-pecahan tersebut, kalian sudah pelajari di kelas 4 dan kelas 5. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video yang sudah Bapak sertakan di deskripsi ya. Bisa kalian saksikan kembali untuk mengingat kembali materi pelajaran tentang pecahan di kelas 4 dan kelas 5. Karena itu sebagai dasarnya. Baik anak-anak, kita sudah menemukan solusi dari masalah tadi. 6 dikurang 2 1/4 dibagi 0,5 hasilnya adalah 1,5 atau 3/2 atau 1/2. Contoh yang kedua, 1,2 tambah 2 1/5 bagi 1/2 kurang 80%. Ya. Di sini ada sekitar 3 pecahan atau 3 operasi hitung. Yaitu operasi penjumlahan, operasi pembagian, dan operasi pengurangan. Ya. Berdasarkan sifat antara penjumlahan, pembagian, dan pengurangan, yang paling kuat adalah operasi pembagian. Sekali lagi, jadi kita kerjakan terlebih dahulu operasi pembagiannya. Nah, di sebelah kiri bawah merupakan hasil pembagian ya, dari 2 1/5 bagi 1/2. Ya, untuk pembagiannya sama caranya seperti sebelumnya tadi, contoh sebelumnya. Pembagiannya kita ubah dulu menjadi bentuk perkalian. Ya. Kemudian kalau ada pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ketika kita sudah ubah menjadi bentuk perkalian, maka pecahan yang di sebelah kanan harus kita balik. Ya. Dalam hal ini, 1/2 kita balik menjadi 2/1. Nah, karena tidak ada yang bisa kita sederhanakan lagi, sehingga langsung kita kalikan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 11 kali 2 sama dengan 22, 5 kali 1 sama dengan 5. Kita memperoleh pecahan hasil pembagiannya yaitu 22/5. Selanjutnya anak-anak, kita ke operasi hitung penjumlahan dan pengurangannya. Ya. 1,2 kita ubah menjadi pecahan biasa 12/10. Satu angka di belakang koma ya. Sehingga menjadi pecahan per 10. Kemudian ditambah 22/5 dikurang 80/100 ya. 80% artinya per 100, sehingga kita tulis menjadi 80/100. Jadi semuanya dalam bentuk pecahan yang sama, yaitu pecahan biasa ya. Namun anak-anak, di sini kita belum bisa untuk menjumlahkan maupun mengurangkan. Kenapa? Karena penyebutnya masih berbeda. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, sebetulnya mereka sifatnya sama kuat ya. Jika tadi aturannya kita mengerjakan dari kiri, artinya kita tambahkan dulu hasilnya baru kita kurangi ya. Nah, di sini Bapak mengajarkan caranya kita sekalian kita tambahkan dan kita kurangkan sekalian ya. Artinya kita mencari KPK dari 10, 5, dan 100 ya. KPK dari 10, 5, dan 100 adalah 100. Sehingga penyebut-penyebut dari pecahan tersebut akan menjadi 100. Ya, semuanya jadi 100. 12/10 menjadi 100. Ya. Penyebutnya 10 menjadi 100. 10 menjadi 100 berarti kita kali 10. Ya, 10 dikali 10 sama dengan 100. Karena penyebutnya dikalikan 10, maka pembilangnya pun ikut dikalikan 10. Ya. 12 dikali 10 sama dengan 120. Untuk pecahan 12/10 kita sudah menemukan pecahan senilainya, yaitu 120/100.
Selanjutnya pecahan 22 per 5. 5 menjadi 100. Berarti 5 dikali 20. Karena penyebutnya dikalikan 20, maka pembilangnya pun kita kalikan 20. 22 dikali 20 hasilnya 440. Kita sudah menemukan pecahan senilai yang kedua, yaitu 22 per 5 menjadi 440 per 100. Sudah dua pecahan dengan penyebut yang sama. Selanjutnya 80 per 100. Ya, karena sudah per 100 jadi Bapak rasa tetap ya itu ya. Atau dikalikan 1 ya. Penyebutnya 100 menjadi 100 berarti dikali 1. Pembilangnya pun dikali 1, hasilnya 80. Atau tetap ya, 80 per 100. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 100 ya dalam hal ini, kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi kita tambahkan, setelah kita tambahkan, kita kurangkan. 120 ditambah 440. Hasilnya kemudian kita kurangkan dengan 80. Kita memperoleh hasil 480 per 100. Jadi penyebutnya anak-anak tidak ikut kita tambahkan dan kita kurangkan. Ya, tapi penyebutnya adalah KPK-nya, yaitu 100 tadi. Yang kita tambahkan dan kita kurangkan hanya di bagian pembilangnya saja. Nah, selanjutnya anak-anak kita ubah untuk lebih mudah ya, lebih cepatnya kita ubah 480 per 100 kita jadikan pecahan desimal ya. Jadi kalau 110 itu lebih cepat kita ubah menjadi pecahan desimal. Dalam hal ini 480 per 100 diubah menjadi 4,8 dalam bentuk pecahan desimalnya. Anak-anak sesuai dengan, jika kalian mengerjakan soal latihan itu harus disesuaikan dengan permintaan jawabannya ya. Jika anak-anak menemukan misalnya kalian mengerjakan kemudian dapat pecahan biasa, tapi pilihan jawabannya dalam bentuk pecahan desimal, berarti pecahan biasa tadi bukan salah ya, kalian bukan salah, tapi kalian harus ubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan desimal. Ya, begitupun sebaliknya. Jika kalian kerjakan dalam bentuk desimal, hasilnya dalam bentuk pecahan biasa, maka desimal tersebut harus diubah menjadi pecahan biasa. Ya. Kalau ketemu pecahan biasa, kemudian yang diminta pecahan campuran, berarti pecahan biasa tadi, dalam hal ini pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka kalian harus ubah menjadi pecahan campuran. Ya, begitu pula sebaliknya. Jadi jangan kaget kalau misalnya mengerjakan soal, kemudian lupa kok beda di sini. Kalau kalian mengerjakan dengan cara yang benar, pasti jawabannya juga benar ya. Tinggal disesuaikan dengan pilihan jawabannya ya. Desimal, pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, kita memperoleh solusi penyelesaian dari masalah kita. 1,2 ditambah 21 per 5 bagi 1 per 2 dikurang 80%, hasilnya 4,8. Berikutnya anak-anak kita membahas soal cerita ya. Bapak sajikan cukup dua soal biasa tadi dan juga 2 soal cerita. Contoh soal ceritanya sebagai berikut. Ratna belajar IPA selama 3/4 jam, belajar matematika selama 11/5 jam, dan belajar bahasa Indonesia selama 1,2 jam. Berapa waktu yang diperlukan Ratna untuk belajar ketiga mata pelajaran tersebut? Nah, berkaitan dengan soal cerita, sebelum mengerjakan soal cerita harus dipahami benar-benar kata-kata di dalam soal cerita tersebut. Ya, termasuk tanda bacanya harus dibaca dengan benar-benar. Hal ini untuk memudahkan kita memahami soal cerita. Ya. Soal cerita sebetulnya hampir sama ya pengerjaannya seperti sebelumnya, hanya soal cerita harus kita ubah menjadi kalimat matematika terlebih dahulu. Kalimat matematika bentuknya bagaimana? Contohnya seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, itu termasuk kalimat matematika ya. Dalam hal ini Ratna belajar IPA selama 3/4 jam, matematika 11/5 jam, dan bahasa Indonesia selama 1,2 jam. Berapa waktu yang diperlukan Ratna untuk belajar ketiga mata pelajaran tersebut? Berarti
setelah kita baca soalnya, kita pahami maksud soalnya adalah berapa jumlah atau waktu keseluruhan. Ya. Kalau waktu keseluruhan berarti kita pahami itu sebagai penjumlahan. Ya. Jadi 3/4 tambah 11/5 ditambah 1,2. Untuk memudahkan kita, anak-anak perlu membuat ini dalam penyelesaiannya. Ya. Sebetulnya ini tidak wajib ya, tapi ini hanya bentuk ringkasan dari soal supaya mudah mengerjakan. Ya. IPA 3/4 jam, matematika 11/5 jam, bahasa Indonesia 1,2 jam. Waktu yang diperlukan berapa? Operasinya adalah operasi penjumlahan ya, karena ditanya keseluruhan, jadi kita tambahkan semua. 3/4 ditambah 1/2 ditambah 1,2. Kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan yang sama, yaitu 3/4 tambah 1/2 tambah 12/10. Maksudnya sama-sama dalam bentuk pecahan biasa ya. 1,2-nya kita ubah menjadi 12/10. Selanjutnya anak-anak, kita belum bisa melakukan operasi penjumlahan karena penyebutnya masih berbeda. Ya. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu KPK dari penyebut-penyebutnya. Jadi kita cari KPK dari 4, 2, dan 10. KPK dari 4, 2, dan 10 adalah 20. Sehingga nantinya pecahan-pecahan tersebut penyebutnya harus kita ubah menjadi 20. 4 menjadi 20. Berarti dikali 5. Begitu pula dengan 3 sebagai pembilangnya harus dikali juga dengan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Selanjutnya 1/2, 2 menjadi 20, berarti dikali 10, satunya juga dikali 10, kemudian 10 menjadi 20, dikali 2 ya, sehingga 12-nya juga dikali 2. 3 dikali 5, 15, 1 dikali 10, 10, 12 dikali 2, 24. Nah ini kita sudah menemukan 3 pecahan senilai 3 pecahan ya, bukan senilai, yang maksudnya senilai itu 3/4 senilai dengan 15/20 ya, 1/2 senilai dengan 10/20, 12/10 senilai dengan 24/20 ya. Penyebut-penyebutnya sudah sama sehingga boleh kita operasikan. 15 tambah 10 ditambah 24 hasilnya 49/20. Bisa kita ubah menjadi pecahan desimal 2,45 ya, atau anak-anak ubah menjadi pecahan biasa pun boleh ya, pecahan campuran maaf ya. Nah anak-anak, jadi kita sudah menemukan solusinya bahwa Ratna memerlukan waktu sekitar 2,45 jam ya, untuk mempelajari ketiga mata pelajaran tersebut ya, sampai selesai dari IPA sampai yang terakhir bahasa Indonesia. Jadi waktu yang diperlukan Ratna kira-kira 2,45 jam. Atau 2 jam 45 menit ya. Contoh soal cerita yang kedua. Nana mempunyai pita sepanjang 2,75 meter. Kemudian Nana membeli lagi 12/10 meter. Pita tersebut dipotong menjadi 5 bagian yang sama panjang. Berapa panjang setiap potongan pita? Nah, untuk memudahkan kita ringkas terlebih dahulu soal ceritanya. Pita mula-mula 2,75 meter. Kemudian Nana membeli lagi 12/10 meter. Selanjutnya pita tersebut setelah dia beli digabungkan dengan pita mula-mulanya, dia bagi pita tersebut dipotong menjadi 5 bagian yang sama. Kalimat matematika yang paling tepat adalah 2,75 ditambah 12/10, hasilnya kita bagi dengan 5. Itu kalimat matematikanya ya. Bapak, kenapa kita tidak bagi dulu Pak? Nah, berdasarkan cerita ya, jadi kita pahami kembali ceritanya ya. Berdasarkan cerita, Nana mempunyai pita awal-awalnya atau mula-mulanya 2,75. Kemudian Nana membeli lagi, berarti pitanya bertambah ya, ditambah
setelah pitanya terkumpul, Nana membagi atau memotong pita tersebut. Berarti pembagiannya terakhir ya. Kita tambahkan terlebih dahulu. Ada operasi penjumlahan, ada operasi pembagian, namun dalam kurung terlebih dahulu yang kita kerjakan. Nah, selanjutnya Nana bisa kalian lihat 2,75 ditambah 1,2 ya. 12/10-nya kita lebih mudahnya kita ubah dulu menjadi 1,2. Kita ubah menjadi pecahan desimal ya. Nah, menghasilkan 3,95. Jadi selanjutnya 3,95 dibagi 5. Untuk memudahkan kita dalam pembagian bilangan desimal, kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa ya. 3,95 kita ubah menjadi 395/100 bagi 5/1. Bilangan bulat kita ubah menjadi pecahan menjadi per 1 ya, sehingga 5-nya menjadi 5/1. Selanjutnya 395/100 dikali, pembagiannya kita ubah menjadi kali, kemudian pecahan di sebelah kanannya kita balik, 5/1 menjadi 1/5. Ada angka yang bisa kita sederhanakan di sini anak ya. 395 dan 5 ya. 395 bagi 5 hasilnya 79. 5 bagi 5 sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh pecahan 79/100 dikali 1/1. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 79/100 kita ubah menjadi pecahan desimal, lebih mudah diubah menjadi pecahan desimal. Sehingga solusi dari permasalahan Nana tersebut adalah panjang setiap potongan pita 0,79 meter. Nah, Nana, Bapak rasa cukup 2 penjelasan soal biasa dan ini soal cerita. Ya, untuk selebihnya kalian bisa pelajari di buku masing-masing, ya, bisa pelajari di materi-materi sebelumnya di kelas 4 dan di kelas 5. Sekali lagi, link video untuk kalian mempelajari kembali atau mengingat kembali materi pecahan di kelas 4 dan 5 sudah Bapak sertakan di deskripsi video ini.